Apakah kamu mengeluarkan keringat hitam setiap kali mendapat serangan racun? Chen Ping bertanya. Sun Xiaoyun mengangguk, ya, saya akan bangun setiap kali saya mengeluarkan keringat hitam. Racun di tubuhmu harus dikeluarkan sesegera mungkin, jika tidak, lain kali kamu tidak akan kehilangan akal sehat, tetapi mungkin kehilangan nyawamu. Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh. Racun di tubuh Sun Xiaoyun lebih serius dari yang dibayangkan Chen Ping. Apa yang harus kita lakukan? Sun Xiaoyun panik. Jangan gugup, dengarkan saja aku sekarang. Aku akan memberimu akupuntur dan menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racun dari tubuhmu. Kata Chen Ping, mengeluarkan sebungkus jarum perak dari tubuhnya, lalu berkata, buka pakaianmu. Buka bajumu. Sun Xiaoyun tercengang. Buka bajumu. Bagaimana aku bisa memberikan akupuntur jika kamu tidak melepas bajumu? Chen Ping berkata dengan dingin. Tahukah kamu cara menyembuhkan penyakit? Menurutku kamu ingin menjadi gangster, kan? Sun Xiaoyun memandang Chen Ping dengan waspada. Sekarang saya apoteker dan Anda pasiennya. Di mata saya, Anda hanyalah sekumpulan organ. Cepat buka baju Anda. Kalau nanti, saya khawatir tidak ada peluang. Chen Ping mendesak Sun Xiaoyun. Jangan katakan ini padaku. Kamu hanya orang mesum. Kamu memintaku melepas pakaianku begitu kamu sampai di sini. Kamu tidak perlu membuatku takut. Aku tahu semua pikiranmu. Aku akan mencari ayahku. Aku harus memberitahunya bahwa kamu sangat mesum. Sun Xiaoyun berkata dan hendak keluar dari kamar tidur. Melihat ini, Chen Ping mengulurkan tangan dan menghentikan Sun Xiaoyun, kamu tidak boleh keluar. Buka pakaianmu sekarang, kalau tidak maka akan terlambat. Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan melepasnya, bahkan jika aku mati. Sun Xiaoyun memegang erat pakaiannya dengan kedua tangannya. Karena kamu tidak melepasnya, jangan salahkan aku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan merobek pakaian Sun Xiaoyun. Sun Xiaoyun melawan dengan putus asa, dan keduanya bertarung lagi, namun, Sun Xiaoyun sedikit lemah dalam kekuatan fisik, dan dia dengan cepat kalah. Pakaian di tubuhnya juga dirobek oleh Chen Ping, dan tidak lagi menutupi tubuhnya. Orang mesum besar, bajingan besar, aku akan membunuhmu. Sun Xiaoyun menangis, lalu meninju dan menendang Chen Ping. Tapi Chen Ping tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia mengulurkan tangan dan mengambil sisa pakaian di tubuh Sun Xiaoyun, dan menariknya dengan suara menusuk. Pada saat ini, Sun Xiaoyun tercengang Putri Agung Yi Cheng diintimidasi dan ditelanjangi, dan dia masih di rumahnya sendiri. Sun Xiaoyun merasa sedih dan tidak bisa berhenti menangis. Chen Ping masih mengabaikannya dan mulai menusuk tubuh Sun Xiaoyun dengan jarum perak. Sun Xiaoyun kelelahan saat ini dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan Chen Ping menjelajahi tubuhnya setiap kali Chen Ping menyentuh suatu tempat dan berhenti, jarum perak akan dimasukkan. Pada akhirnya, tubuh Sun Xiaoyun hampir disentuh oleh Chen Ping. Ketika semua jarum perak dimasukkan ke dalam tubuhnya, Sun Xiaoyun tiba-tiba merasa tubuhnya jauh lebih ringan, dan perasaan depresi di benaknya menghilang seketika. Dan di setiap jarum perak, darah hitam mulai merembes keluar. Saat ini, Sun Xiaoyun tahu bahwa Chen Ping benar-benar sedang mendetoksifikasi dirinya sendiri, tetapi sebagai seorang putri, Sun Xiaoyun masih merasa marah dan gatal di dalam hatinya setelah disentuh oleh Chen Ping. Dia tidak bersalah, tetapi sekarang dia disentuh oleh seorang pria dewasa, Chen Ping, dan bahkan bagian terpenting pun tidak luput, bagaimana dia bisa bertahan. Lebih baik diracuni dan mati, perasaan tidak sopan dan sembrono oleh orang lain juga sangat tidak nyaman. Banyak racun telah dikeluarkan dari tubuh, dan kekuatan fisik Sun Xiaoyun telah pulih dengan cepat dan dia dapat bergerak kembali. Jadi saya menemukan beberapa pakaian dan ingin memakainya di tubuh saya tidak bisa terus-menerus dilihat oleh Chen Ping. Jangan bergerak, jangan pakai bajumu, berdiri saja dengan tenang seperti ini. Chen Ping segera menghentikan Sun Xiaoyun. Sun Xiaoyun mengerutkan kening, saya menyentuhnya, melihatnya, dan memasukkan jarum perak. Mengapa saya tidak boleh memakai pakaian? Kamu seperti ini, yang kondusif untuk detoksifikasi. Kata Chen Ping, omong kosong, menurutku kamu hanya ingin memanfaatkan dan terus menonton. Wajah Sun Xiaoyun memerah karena marah. Jika bukan demi pengobatan dan detoksifikasi Chen Pingzhen, Sun Xiaoyun akan mengambil tindakan lagi.
Kamu seorang pasien sekarang, jadi kamu harus mendengarkanku. Kamu harus melakukan apapun yang aku minta. Kamu harus melakukan apapun yang aku minta. Jika kamu tidak menurut, maka aku akan menghentikanmu dulu. Lagi pula kamu bukan lawanku. Petik 2. Chen Ping berkata dengan tenang. Kamu. Sun Xiaoyun memelototi Chen Ping, tapi tidak bergerak. Apa yang dikatakan Chen Ping benar, dia tidak bisa mengalahkan Chen Ping sama sekali. Sun Xiaoyun bingung, dia jelas berada di alam kesengsaraan, jadi mengapa dia tidak bisa mengalahkan Chen Ping, yang berada di alam fusion? Apakah karena dia diracuni? Sun Xiaoyun berdiri dengan tenang, sementara Chen Ping melangkah maju dan dengan cermat mengamati jarum perak itu. Tanda seru. Wajah Chen Ping hampir menyentuh tubuh Sun Xiaoyun. Sun Xiaoyun hanya bisa memejamkan mata dan tersipu malu. Tanda seru. Saat ini, Sun Xiaoyun sudah mengambil keputusan. Selama Chen Ping mengeluarkan jarum perak, dia akan membalas dendam. Bahkan jika dia tidak membunuh Chen Ping, dia akan memukulinya. Jika tidak, Chen Ping akan memanfaatkannya dengan sia-sia. Chen Ping tidak tahu apa yang dipikirkan Sun Xiaoyun saat ini. Chen Ping sedikit mengernyit karena dia menemukan detoksifikasi jarum perak terlalu lambat. Racun ini sangat membandel sehingga sulit dikeluarkan dari tubuh Sun Xiaoyun. Jika detoksifikasi tidak dilakukan secara menyeluruh, Sun Xiaoyun akan berada dalam bahaya nantinya. Sun, racun ini terlalu membandel di tubuh Anda. Jika Anda terus meminum racun seperti ini, mungkin tidak akan hilang dalam 3 hari 3 malam, dan tidak akan hilang sepenuhnya. Sekarang satu-satunya cara adalah menstimulasi saraf Anda dan kemudian meningkatkan sirkulasi darah untuk detoksifikasi. Hanya dengan cara inilah detoksifikasi bisa lebih cepat dan bersih. Chen Ping berkata pada Sun Xiaoyun. Apa maksudmu? Apa yang dimaksud dengan rangsangan saraf? Sun Xiaoyun tampak bingung. Nona Sun, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah menikah? Chen Ping bertanya. Ketika Sun Xiaoyun mendengar ini, dia memelototi Chen Ping dan berkata, saya bahkan tidak punya pacar, bagaimana saya bisa menikah? Kalau begitu Nona Sun, pernahkah Anda? Chen Ping menunjuk 2 kali ke arah Sun Xiaoyun. Sun Xiaoyun langsung tersipu seperti apel dan menatap Chen Ping, apa yang kamu bicarakan? Aku bukan orang seperti itu. Karena kamu bukan orang seperti itu, maka aku hanya bisa menjadi orang seperti itu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, nafas langsung menembus tubuh Sun Xiaoyun. Sebelum Sun Xiaoyun sempat bereaksi, tubuhnya sepertinya terkurung dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang ingin kamu lakukan? Sun Xiaoyun tampak panik. Tentu saja aku mentraktirmu. Setelah mengatakan itu, Chen Ping mengulurkan tangannya. Sun Xiaoyun langsung merasakan panas di dalam tubuhnya, sarafnya terstimulasi, dan darah hitam di jarum perak mulai menetes lebih cepat. Chen Ping sekarang dianggap sebagai pengemudi berpengalaman, dia lebih dari mampu menangani mobil baru Sun Xiaoyun. Segera, Sun Xiaoyun mengeluarkan suara yang indah. Di luar kamar Sun Xiaoyun, Tuan Kota Sun menangkap pelindung Gong dan Penatua Fei. Kedua orang ini seperti anjing tersesat. Penatua Fei menatap tajam ke arah pelindung Si. Jelas bahwa Tuan Kota Sun mengejarnya, tetapi orang ini benar-benar berlari menuju tempat mereka tinggal. Pada akhirnya, Tuan Kota Sun menangkap mereka semua dalam satu gerakan dan menangkap mereka semua pembudidaya iblis. Gong Hufa menundukkan kepalanya, dan semua kultivasinya telah hilang. Setelah Tuan Kota Sun menangkap mereka berdua, dia akan melihat bagaimana keadaan Sun Xiaoyun. Tapi begitu saya berjalan ke pintu, saya mendengar suara yang tak terlukiskan datang dari dalam. Pada saat ini, Tuan Kota Sun tercengang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Segera, Tuan Kota Sun menjadi marah. Dia tidak menyangka Chen Ping akan melakukan hal seperti itu pada putrinya saat dia pergi. Tepat ketika Tuan Kota Sun hendak membuka pintu, dia dihentikan oleh istrinya. Ternyata Nyonya Sun juga mengkhawatirkan Sun Xiaoyun, jadi dia ingin datang dan melihat. Setelah mendengar suara ini, dia tidak masuk. Apa yang akan kamu lakukan? Nyonya Sun menghentikan Tuan Kota Sun dan berkata, anak laki-laki itu menindas putri kita, aku akan membunuhnya. Tuan Kota Sun berkata dengan marah. Kamu buru-buru masuk sekarang, kamu ingin putri kita meletakkan wajahnya di mana? Lagi pula anak itu tidak bisa lari. Dia akan menunggu sampai tidak ada suara lalu masuk dan melihat.
Dan ketika aku mendengar suaranya, sepertinya putriku tidak menolak sama sekali. Kata Nyonya Sun. Tuan Kota Sun tertegun sejenak, mendengarkan dengan seksama, dan kemudian amarahnya mereda. Tuan Kota Sun dan Nyonya Sun sedang menunggu dengan tenang di luar. Tetapi Chen Ping tidak tahu bahwa dia masih berkonsentrasi pada detoksifikasi Sun Xiaoyun. Banyak darah hitam telah mengalir di tanah. Pada saat terakhir, Sun Xiaoyun memuntahkan seteguk darah hitam dan pingsan seolah-olah dia pingsan. Setelah melihat ini, Chen Ping tahu bahwa semua racun di tubuh Sun Xiaoyun telah dikeluarkan, jadi dia mengeluarkan jarum perak dari tubuh Sun Xiaoyun, dan kemudian menyuntikkan nafas ke tubuh Sun Xiaoyun, menyebabkan Sun Xiaoyun terbangun. Setelah Sun Xiaoyun bangun, dia segera menemukan beberapa pakaian dan mengenakannya, lalu dia menatap marah ke arah Chen Ping dan hendak mengambil tindakan. Aku sudah mengeluarkan racunmu, kenapa kamu masih memukul orang? Chen Ping dengan cepat mengelak dan berkata. Sun Xiaoyun merasa sangat santai saat ini, dan melihat darah hitam di tanah, dia tahu bahwa Chen Ping memang sedang mendetoksifikasi dirinya sendiri dan menyelamatkan hidupnya. Tapi metode detoksifikasi ini agak tidak bisa diterima oleh Sun Xiaoyun. Sekarang kamu baik-baik saja, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ada syarat bagiku untuk mengajarimu. Chen Ping menghela nafas panjang dan berkata. Kamu sudah mengambil keuntungan, dan kamu masih menginginkan syarat. Betapa tidak tahu malunya kamu. Sun Xiaoyun sangat marah saat mendengar ini. Aku hampir mati karena kelelahan. Kenapa aku memanfaatkannya? Ngomong-ngomong, kamulah yang memanfaatkannya. Chen Ping membalas. Kamu. Sun Xiaoyun menatap Chen Ping. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang Chen Ping. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan marah, ketika seseorang bertanya padaku nanti, kamu tidak akan pernah bisa memberitahuku bagaimana kamu menyelamatkan saya. Jangan khawatir, sudah kubilang, ayahmu tidak akan memukulku sampai mati. Tentu saja Chen Ping tidak akan mengatakan itu, apakah dia bodoh? Apa menurutmu aku tidak akan tahu jika kamu tidak memberitahuku? Pada saat ini, pintu tiba-tiba dibuka oleh Tuan Kota Sun, yang kemudian masuk dengan marah. Nyonya Sun juga mengikuti di belakang dan buru-buru berlari ke arah Sun Xiaoyun. Putri, kamu baik-baik saja. Wajah Sun Xiaoyun masih sedikit merah saat ini, ketika dia melihat orang tuanya ada di luar, wajahnya menjadi semakin merah. Tanda seru, Bu, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, kata Sun Xiaoyun. Tidak apa-apa. Nyonya Sun memandang Sun Xiaoyun, apakah kamu baru saja diintimidasi? Ayahmu dan aku sama-sama mendengarnya. Kamu tidak perlu takut, bicaralah dan biarkan ayahmu yang mengambil keputusan untukmu. Ketika Sun Xiaoyun mendengar ini, dia segera berkata, Bu, kamu salah paham, saya tidak diganggu, kamu hanya ingin mentraktir saya. Menyembuhkan suatu penyakit, apakah kami masih membutuhkan kalian berdua untuk menyembuhkan suatu penyakit? Nyonya Sun belum selesai berbicara, tapi Sun Xiaoyun tahu apa yang akan dikatakan ibunya. Nyonya Sun, saya pikir Anda dan Tuan Kota Sun telah salah paham. Nona Sun masih tidak bersalah. Hanya untuk menghilangkan racun dari darah Nona Sun, itu hanya merangsang saraf Nona Sun dan membuat darahnya mendidih. Itu saja, sekarang racun telah dihilangkan dari tubuh Nona Sun, dia tidak akan melakukan kesalahan apapun lagi. Chen Ping dengan cepat menjelaskan.